Oke, mari kita mulai perkuliahan hari ini untuk mata kuliah Geografi Ekonomi dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan hari ini dapat menghasilkan manfaat bagi kalian dalam memahami teori-teori dan juga mungkin praktek-praktek dalam mata kuliah Geografi Ekonomi. Untuk Geografi Ekonomi, untuk pertemuan yang ini kita akan mempelajari mengenai pusat pertumbuhan. Nah, mungkin pusat pertumbuhan ini sudah disinggung oleh Pak Hoirul Amin sebelum UTS kemarin, atau sudah kalian dengar di kuliah-kuliah yang lain. Bisa juga sudah kalian dengar di kuliah Geografi Ekonomi, Geografi Perkotaan, Geografi Pedesaan, ataupun mata kuliah lain yang sudah kalian ambil sebelumnya. Di sini saya akan coba menjelaskan lebih ringkas mungkin mengenai apa yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yang memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Oke, jadi pertumbuhannya lebih pesat. Pertumbuhan lebih pesat ini berarti menunjukkan secara fisik pertumbuhan bangunan atau pertumbuhan lahan terbangun di wilayah tersebut berkembang atau tumbuh lebih cepat, lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan wilayah lain di sekitarnya. Nah, selain secara fisik, wilayah tersebut juga menjadi pusat berbagai kegiatan ekonomi, dan dapat mempengaruhi wilayah sekitarnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pusat pertumbuhan. Selain itu, pusat pertumbuhan juga ditunjuk sebagai pusat pembangunan agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya dengan harapan membantu pemerataan pembangunan. Nah, dari sini ini menjadi sebuah jembatan dari geografi ekonomi kaitannya dengan nanti kalau kalian sudah mengambil mata kuliah perencanaan wilayah atau mungkin sekarang sedang mengambil teori pembangunan, maka kaitannya adalah di sini. Kaitan antara bagaimana kegiatan ekonomi pusat pertumbuhan itu terkait dengan perencanaan wilayah, perkembangan wilayah, serta terkait dengan pemerataan pembangunan. Ya. Karena dengan adanya sebuah pusat, maka semua kegiatan, semua kebijakan akan terkonsentrasi di satu tempat. Dengan terkonsentrasi di satu tempat, di satu wilayah, akan mempermudah dalam perencanaannya. Ketika perencanaannya sudah dapat disusun dengan baik, maka wilayah itu akan berkembang dengan baik. Berkembang dengan baik. Ketika wilayah itu sudah dapat berkembang dengan baik, maka diharapkan perkembangan di wilayah itu akan mempengaruhi wilayah-wilayah di sekitarnya untuk ikut berkembang. Ketika hal itu terjadi, maka proses pemerataan pembangunan di suatu wilayah, di suatu kawasan, di suatu negara dapat terjadi. Disitulah kaitannya. Ya, makanya kalau di geografi perkotaan kita bicara masalah suburban, nah, disitulah fungsi dari kota agar dapat mempengaruhi perkembangan wilayah di sekitarnya, terlepas dari positif ataupun negatif impact yang terjadi. Nah, selain itu dilanjutkan, pusat pertumbuhan memiliki hubungan fungsional. Hubungan fungsional dengan wilayah-wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai hinterland. Nah, ini yang sudah ambil geografi perkotaan ataupun geografi pedesaan akan paham ini, ataupun dengan geografi regional kemarin. Jadi ada suatu tempat
atau suatu wilayah yang disebut nodal, dan ada tempat atau wilayah yang disebut hinterland atau penyokong. Pusat-pusat pertumbuhan memiliki fungsi sebagai pusat dari seluruh kegiatan dari wilayah-wilayah di sekitar. Ya, identik dengan wilayah yang berkembang dengan pesat. Sedangkan wilayah-wilayah di sekitar menyokong kebutuhan-kebutuhan dari wilayah pusat itu. Oke, kalau contoh mudahnya, kota dan desa. Kota menjadi pusat pertumbuhan atau nodal, sedangkan desa berfungsi sebagai hinterland. Kota berfungsi untuk menjual hasil-hasil bumi atau mengolah hasil-hasil bumi yang dihasilkan oleh desa. Sedangkan desa mempersiapkan, menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan-kebutuhan pokok, baik itu untuk sandang, pangan, ataupun papan bagi kota. Ya, jadi itulah keterkaitan fungsional antara pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitar. Pusat pertumbuhan sebagai nodal, sedangkan wilayah sekitar sebagai hinterland. Oke. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah faktor yang mempengaruhi suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan. Sini ada 7 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor lokasi. Faktor lokasi menjadi penting karena pusat pertumbuhan memiliki posisi sebagai pusat perkembangan, pertumbuhan, serta pembangunan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Sehingga wilayah atau kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan harus memiliki aksesibilitas yang sangat baik. Dia berada di tempat yang dapat dijangkau oleh seluruh wilayah yang ada di sekitarnya. Bukan lokasinya berada di tempat yang terpencil atau tidak ada akses untuk menuju lokasi tersebut. Nah, ini yang pertama. Jadi, tempat itu dapat menjadi pusat pertumbuhan bila memiliki aksesibilitas yang baik yang mampu dijangkau oleh seluruh kawasan atau wilayah yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Aksesibilitasnya harus baik. Yang kedua, sumber daya alam. Nah, suatu wilayah dapat menjadi pusat pertumbuhan atau pusat perkembangan dapat ditentukan dari sumber daya alam yang dimiliki. Suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena dia punya keunggulan dari sumber daya alam. Sebagai contoh, suatu tempat memiliki keunggulan berupa lahannya subur, sumber daya airnya melimpah, maka ia bisa menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitar, di mana dia dapat menghasilkan pangan dan juga menyediakan cadangan air. Nah, dia bisa menjadi nodalnya. Sedangkan wilayah-wilayah sekitar menjadi hinterland dengan menyumbang manusia sebagai pekerja di wilayah tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah faktor sumber daya manusia. Wilayah itu bisa jadi tidak punya sumber daya alam yang melimpah, seperti contoh yang sebelumnya. Tetapi dia punya sumber daya manusia yang cerdas, yang tingkat pendidikannya tinggi. Okay. Ketika sumber daya manusianya tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, maka manusia yang ada di wilayah itu dapat mengembangkan teknologi yang mampu mengolah sumber daya, bahan baku lebih efektif, lebih efisien dalam jumlah atau skala besar. Nah, faktor ini yang dapat menyebabkan suatu tempat, suatu wilayah menjadi pusat pertumbuhan. Nah, kalau kayak gini, ini terbalik dengan yang sebelumnya. Berarti pusatnya memiliki sumber daya manusia yang cerdas. Wilayah-wilayah sekitar yang menjadi hinterland menyumbang sumber daya alam untuk diolah
di pusat pertumbuhan. Oke, ini yang ketiga. Yang keempat, faktor topografi. Nah, di topografi sudah pasti kondisi kelerengan topografinya seperti apa. Ketika wilayah tersebut memiliki topografi yang landai berupa dataran, maka wilayah tersebut akan lebih mudah untuk menjadi pusat pertumbuhan karena ketika akan melakukan pembangunan berupa jalan atau fasilitas-fasilitas lain lebih mudah dibandingkan wilayah yang berada di pergunungan, perbukitan, di lembah-lembah ataupun yang ada di pesisir. Karena wilayah ini lebih landai, lebih datar, sehingga kos yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Ini faktor yang keempat. Faktor yang kelima, sosial budaya. Faktor ini tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya, tetapi dia minimal ada faktor sumber daya alam atau faktor sumber daya manusia atau faktor-faktor lain yang bisa mengikutinya. Karena faktor sosial budaya terkait dengan bagaimana penduduk yang ada di suatu wilayah itu dapat terbuka, dapat menerima pemikiran-pemikiran dari luar yang kemudian mengolah pendapat pandangan dari luar itu untuk mengembangkan wilayahnya dan kemudian ditransfer kembali ke wilayah-wilayah sekitar. Jadi penduduknya, budayanya, sosialnya, masyarakatnya cenderung terbuka terhadap perubahan yang dapat terjadi di wilayahnya dan mau untuk berbagi setiap pengetahuan, setiap perubahan yang ada di wilayahnya ke sekitar wilayah tersebut. Ini faktor yang penting. Jadi karena pusat pertumbuhan memiliki fungsi sebagai pencetus, sebagai men-trigger perkembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Nah, ketika penduduknya memiliki sifat yang sama, akan mempermudah tercapainya tujuan tersebut. Itu yang kelima. Faktor yang keenam adalah faktor industri. Nah, di sini faktor industri mirip dengan keunggulan dari sumber daya alam atau sumber daya manusia. Karena industri bisa menjadi trigger suatu tempat dapat berkembang lebih besar. Karena dengan adanya industri akan menarik manusia untuk datang, untuk bekerja di daerah itu. Ketika manusia datang ke daerah itu, maka wilayah-wilayah di sekitar industri itu akan berkembang. Akan muncul pemukiman baru, akan muncul lapangan-lapangan usaha baru, sehingga wilayah itu akan lebih cepat berkembang dibanding wilayah sekitarnya. Walaupun untuk secara skala, faktor industri ini memiliki skala yang lebih sempit dibandingkan faktor-faktor yang lain. Ya, jadi faktor industri ini dapat mempengaruhi pertumbuhan yang ada di sekitar lokasi industri itu. Atau jika industrinya ada banyak, yang awalnya adalah skala yang sempit, yang hanya untuk sekitar industri itu, jika di suatu wilayah terkonsentrasi menjadi kawasan industri, sebagai contoh kalau di Indonesia boleh saya bilang seperti Tangerang atau Bekasi, maka mereka kedua wilayah itu bisa menjadi pusat pertumbuhan karena seluruh wilayahnya dipengaruhi oleh industri untuk berkembang lebih besar. Faktor-faktor penunjang yang lain ini contohnya adalah bagaimana fasilitas-fasilitas yang ada di wilayah itu sudah lengkap atau belum. Ketika fasilitasnya lebih lengkap, maka wilayah itu dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan, atau wilayah itu sebagai contoh seperti Kalimantan Timur yang akan dijadikan ibu kota baru.
Maka faktor penunjang lainnya berupa wilayah itu akan ditetapkan sebagai ibu kota baru bagi Indonesia. Karena dia ditetapkan sebagai lokasi baru ibu kota Indonesia nantinya, maka wilayah yang ada di Kalimantan Timur akan menjadi pusat pertumbuhan bagi Indonesia dan juga bagi kawasan yang ada di Pulau Kalimantan. Oke. Itu 7 faktor yang mempengaruhi suatu wilayah bisa menjadi pusat pertumbuhan atau tidak. 7 faktor ini bisa keseluruhannya ada di suatu wilayah, bisa juga hanya 1 atau 2 faktor yang menyebabkan atau yang mempengaruhi wilayah tersebut menjadi pusat pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pusat pertumbuhan. Teori-teori mengenai pusat pertumbuhan. Teori yang pertama adalah teori polarisasi ekonomi. Teori polarisasi ekonomi ini menyatakan bahwa setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan. Oke. Jadi dia menyatakan semua wilayah punya pusat pertumbuhan. Oke. Mau wilayah apapun, baik desa, kota, kabupaten, provinsi, hingga negara. Semua wilayah punya pusat pertumbuhan. Kemudian pusat-pusat itu menjadi daya tarik bagi tenaga buruh, terampil, modal, barang dari daerah pinggiran. Oke. Jadi dia memiliki daya tarik bagi manusia, barang, hingga modal. Semuanya bergerak menuju pusat pertumbuhan. Kalau di desa bisa jadi lokasinya itu berada di dekat rumah Pak Kades atau berada di sekitar kantor desa sebagai pusatnya. Kalau kota mungkin ada di alun-alun atau kantor wali kota sebagai pusat pertumbuhannya. Kalau di Solo mungkin pusat pertumbuhannya ada di daerah sekitar keraton. Kalau Jogja bisa juga sama di sekitar keraton atau di daerah sekitar Malioboro. Itulah pusatnya. Jadi setiap wilayah, apapun wilayahnya, memiliki pusat pertumbuhan. Baik skala kecil maupun skala besar. Proses masuknya dari tenaga, modal, dan barang itu terus-menerus terjadi sehingga pusat pertumbuhan itu menjadi semakin pesat, semakin berkembang, semakin besar, semakin maju, semakin banyak lahan terbangunnya. Oke. Itu terus-menerus terjadi. Ketika dia menjadi semakin pesat, maka wilayah itu akan berkembang seperti yang direncanakan, dan bila yang berkembang hanya wilayah itu saja, wilayah sekitarnya tidak dapat ikut berkembang seperti daerah pusatnya, akan menghasilkan salah satu kerugian atau salah satu kekurangan dari teori pusat pertumbuhan, yaitu wilayah-wilayah sekitarnya akan menjadi wilayah-wilayah marginal, wilayah-wilayah yang tidak berkembang. Ketika pusatnya maju, maka wilayah daerah sekitar atau daerah pinggirannya menjadi wilayah yang terbelakang. Ketika di kotanya, di pusatnya kita bisa melihat banyak sekali teknologi, yang di daerahnya, di pinggirannya tidak terlihat itu, masih tradisional. Sehingga ketika itu terjadi akan muncul ketimpangan wilayah.
kesenjangan sosial ekonomi tinggi. Yang di pusat kaya, semakin kaya, yang di daerah, yang di pinggiran, tidak. Di pusat pertumbuhan, kondisi lingkungannya bisa terjaga, sedangkan yang ada di daerah pinggiran, lingkungannya semakin rusak, semakin hancur. Karena sumber daya alamnya, lingkungannya diperas untuk memenuhi kebutuhan dari pusat pertumbuhan. Sudah seperti itu akan muncul permasalahan, salah satunya kriminalitas. Karena desakan ekonomi, angka kriminalitas menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut terjadi karena polarisasi ekonomi, pusat pertumbuhan hanya berkembang sendiri tanpa mengakibatkan wilayah yang ada di sekitarnya ikut berkembang juga. Nah, ini menjadi catatannya. Ya, padahal tujuan dari pusat pertumbuhan adalah agar wilayah-wilayah sekitarnya ikut berkembang mengikuti wilayah pusat pertumbuhan. Oke. Jika itu tidak terjadi, maka itu menjadi salah satu kerugian dari pusat pertumbuhan suatu wilayah. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk teori yang kedua adalah teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory. Teori growth pole, menurut Perroux. Nah, teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan suatu pusat itu tidak serentak, tetapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan intensitas yang berbeda-beda. Nah, jadi dia ingin mengatakan bahwa tidak setiap wilayah memiliki pusat pertumbuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertumbuhan suatu pusat ekonomi, pusat kegiatan di suatu wilayah itu tidak serta-merta berkembang dan tumbuh secara bersama-sama dengan intensitas yang sama. Jadi di tempat A berkembang, tempat B juga ikut berkembang. Tidak seperti itu. Atau ketika tempat A berkembang, maka di wilayah-wilayah di sekitar pun langsung ikut berkembang dengan intensitas dan waktu yang sama. Sehingga perkembangannya sama rata. Nah, teori kutub pertumbuhan atau growth pole theory mengatakan bahwa pertumbuhan itu terjadi dimulai dari pusatnya. Kalau tadi sebelumnya saya beri contoh, kalau di desa berarti misalkan berada di kantor desanya pusatnya. Kalau di Solo bisa jadi dia mulai dari keratonnya, baru menyebar ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Itu yang pertama. Jadi growth pole theory menyatakan bahwa pertumbuhan dimulai dari pusat pertumbuhan yang kemudian pusat itu berkembang dengan pesat yang setelahnya menyebar dan mempengaruhi wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Di daerah yang tingkatnya lebih rendah. Nah, selanjutnya teori ini menjelaskan bahwa suatu kutub pertumbuhan merupakan pusat kegiatan ekonomi, dalam tanda kutip. Karena tidak semuanya berupa ekonomi, tapi juga bisa pusat pendidikan. Walaupun yang nantinya dari pusat kegiatan pendidikan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, ya, yang kemudian mampu mempengaruhi pusat-pusat kegiatan yang lain. Contohnya, di sini industri yang berkembang di sebuah kota akan mempengaruhi wilayah sekitarnya. Jika industri tersebut mengolah sumber daya alam dari wilayah sekitar. Atau bisa dijelaskan juga di sini bahwa kutub pertumbuhan itu bisa berupa suatu wilayah atau suatu tempat yang memiliki peran, fungsi, dan pengaruh yang luas untuk mempengaruhi wilayah sekitarnya. Kalau di sini dicontohkan industri, kalau kita, kampus kita, UMS, sebagai pusat pendidikan, yang kemudian
mempengaruhi wilayah sekitar, sehingga muncul pusat kegiatan ekonomi ya, yang nantinya akan mempengaruhi pula pusat-pusat kegiatan-kegiatan lain, pendidikan-pendidikan yang lain, pusat-pusat ekonomi-ekonomi yang lain, sehingga wilayah-wilayah yang ada di sekitar UMS tidak hanya lagi Pabelan dan Gonilan, tetapi semua wilayah yang ada di sekitar yang berada di wilayah Kartasura akan berkembang dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai pusatnya. Itulah yang dimaksud dengan teori kutub pertumbuhan. Oke. Konsep growth pole ini tadi dicetuskan oleh Francois Pirogue tahun 1955, di mana beliau adalah seorang ahli perencanaan wilayah berkebangsaan Prancis. Nah, karena beliau adalah seorang ahli perencanaan wilayah, maka dasar dari growth pole atau kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan yang dijelaskan oleh Francois Pirogue adalah berdasarkan pada ilmu perencanaan wilayah. Dengan pandangan bahwa ketika wilayah itu, satu wilayah dapat di-trigger, dapat berkembang dengan pesat, maka akan menyebabkan wilayah-wilayah sekitar yang terkait dengan wilayah itu, baik secara fungsional ataupun secara hubungan yang lain, maka wilayah-wilayah tersebut akan ikut berkembang sama seperti wilayah yang menjadi pusat. Oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa Pirogue ini menjelaskan tentang growth pole, membentuk konsep growth pole ini berdasarkan fakta bahwa pertumbuhan itu tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak. Oke. Terjadinya hanya di tempat-tempat yang seperti saya bilang sebelumnya, di tempat-tempat yang menjadi pusat, yang memiliki pengaruh yang kuat, yang menyebabkan orang-orang berkumpul, ekonomi berkembang, manusia berkumpul, ekonomi berkembang, dan juga modal masuk di situ. Kemudian pertumbuhan itu atau lokasi-lokasi itu tidak muncul dan tidak berkembang secara serentak. Ada yang berkembang lebih pesat, ada yang tidak berkembang. Walaupun sama-sama, tadi contohnya misalnya sama-sama universitas. Satunya UMS misalkan, yang satunya Universitas UIN Surakarta. Sama-sama universitas, tapi tingkat sama-sama berkembang, tapi perkembangan yang di sekitar Universitas Muhammadiyah Surakarta lebih pesat dibandingkan yang berada di sekitar UIN Surakarta. Dengan berbagai alasan mengapa hal itu dapat terjadi, tapi itu menunjukkan bahwa pertumbuhan terjadi hanya di lokasi yang memiliki dampak yang besar dan juga tidak terjadi secara serentak. Oke, jadi pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kemudian pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik ya, dari titik-titik, eksentrisitasnya berubah-ubah, pertumbuhannya itu menyebar, oke, beraneka ragam ke keseluruhan kondisi perekonomian. Oke. Ya. Jadi memiliki rantai kegiatan ekonomi yang saling terkait satu sama lain. Contohnya, kalau di UMS, pertama ketika saat muncul kampus, yang dibutuhkan pertama kali adalah tempat tinggal. Dari tempat tinggal muncul tempat makan. Dari tempat makan muncul yang namanya fotokopi. Ketika fotokopi sudah muncul lagi toko-toko yang menyediakan alat-alat kebutuhan untuk kos-kosan. Nah, setelah itu semua sudah muncul kafe-kafe di sekitar kampus, muncul mall, dan seterusnya. Jadi ada rantai pertumbuhan kegiatan ekonomi
yang dimulai dari pusat pertumbuhan yang berupa satu titik belum menjadi wilayah yang luas, satu titik yaitu kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kemudian berkembang menjadi kawasan, yaitu kawasan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang melingkupi desa Babelan dan Gonilan. Itu dia menjadi pusat pertumbuhan. Untuk teori growth pole ini, Rickardson tahun 1978 menyimpulkan yang pertama bahwa kegiatan ekonomi yang saling berkaitan, dikonsentrasikan pada satu tempat tertentu, maka pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut akan meningkat lebih cepat dibandingkan bila kegiatan ekonomi itu tersebar dan terpencar ke seluruh pelosok wilayah atau daerah itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa apabila terjadi konsentrasi dari kegiatan ekonomi, maka pertumbuhan ekonominya akan lebih cepat dibanding jika tersebar atau terpencar. Karena seluruh kegiatan ekonomi berkumpul di satu tempat, semua orang, semua barang, semua modal akan berkumpul di tempat itu, akan berkembang di tempat itu, sehingga wilayah tersebut akan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah yang lain. Jika tersebar dan terpencar, maka tidak semua dari kegiatan-kegiatan ekonomi itu akan menimbulkan pertumbuhan wilayah yang sama atau akan menimbulkan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Jadi bisa jadi kegiatan ekonomi tersebut tidak berdampak apapun terhadap pertumbuhan wilayah. Tapi ketika sudah dijadikan jadi satu, maka dari tempat itu, dari kawasan itu, akan menyebabkan pertumbuhan ekonominya meningkat, kemudian akan meningkatkan pertumbuhan wilayah di wilayah yang menjadi pusat konsentrasi dari kegiatan ekonomi. Sehingga dari pernyataan yang di atas, jika sebuah pusat pengembangan, sebuah pusat pengembangan ini berarti semua kegiatan ekonomi, segala bentuk kegiatan ekonomi, misalkan pusat pemerintahan, pusat ekonominya, atau mungkin pusat-pusat keekonomi, baik itu barang, jasa, industri, universitas, dijadikan satu di suatu tempat atau didirikan, dibentuk di suatu wilayah yang belum berkembang atau tidak berkembang, maka laju pertumbuhan pada daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan. Sehingga perbedaan kemakmuran antar wilayah secara bertahap akan dapat dikurangi. Nah, ini yang menjadi tujuan dari adanya pusat pertumbuhan. Ketika suatu wilayah belum berkembang, ketika suatu wilayah sulit berkembang, maka pemerintah berupaya membentuk pusat-pusat perkembangan di wilayah tersebut. Dengan harapan wilayah-wilayah tersebut akan berkembang, akan tumbuh, akan maju dengan dibantu atau di-trigger oleh pusat-pusat perkembangan di wilayah tersebut. Sehingga dengan berkembangnya wilayah itu yang dimulai dari pusatnya, kemudian merembet ke wilayah-wilayah yang lain. Atau boleh dibilang kalau kalian mendengar ini adalah efek trickle down, tetesan air. Nah, di mana ketika terjadi tetesan air, maka wilayah-wilayah sekitar akan terpecah. Begitu juga dengan pertumbuhan atau perkembangan, ketika satu wilayah berkembang, maka wilayah sekitar akan mengikuti. Maka sedikit demi sedikit,
secara bertahap, perbedaan kesenjangan wilayah yang ada di suatu tempat, misalkan di Indonesia, akan perlahan-lahan semakin berkurang. Teori selanjutnya mengenai pusat pertumbuhan adalah teori tempat sentral atau central place theory yang dijelaskan oleh Chris Thaler. Nah, ini nanti kalau di analisis kota daerah kalian akan saya ajarkan mengenai bagaimana perhitungan mengenai kutub-kutub atau pusat pertumbuhan menggunakan metode Chris Thaler. Di sini akan saya jelaskan teorinya. Di teori ini menyatakan bahwa pusat-pusat pelayanan harus, kata kuncinya harus, terletak di tempat yang sentral atau menjadi pusat, yaitu tempat yang memungkinkan partisipasi penduduk dalam jumlah yang maksimal, baik sebagai pemberi pelayanan maupun sebagai konsumen. Jadi central place teori ini pusat-pusat pelayanan, fokusnya. Pusat-pusat pelayanan, baik kesehatan, pendidikan, keamanan, atau jasa-jasa yang lain ditempatkan di tempat yang memudahkan masyarakat mengakses pelayanan itu secara maksimal, secara optimal. Baik mereka yang sebagai pelayannya maupun sebagai konsumennya. Nah, ini yang menjadi dasar dari central place theory. Sehingga ketika pusat-pusat pelayanan itu ada di wilayah yang sentral, berkumpul di satu tempat, maka kegiatan ekonomi akan berkumpul di sana. Masyarakat bisa mengakses segala pelayanan yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga masyarakat dapat mengembangkan diri mereka, mengembangkan pribadi mereka, mengembangkan pengetahuan mereka, untuk yang akhirnya mengembangkan wilayah mereka sendiri. Ya. Jadi di sini bicara ketermudahan aksesibilitas dari pusat-pusat pelayanan. Ya. Jika topografi wilayah seragam dan tingkat ekonomi penduduk homogen, tidak ada produksi primer, maka akan tumbuh tempat sentral yang berjarak sama dengan pola keruangan berbentuk heksagonal atau segenap. Jadi ketika topografinya sama, tingkat ekonominya sama, tidak ada perbedaan, maka akan membentuk heksagonal, segenap. Nanti ada gambarnya, di mana yang menjadi pusat ada di tengah dan daerah-daerah sekitarnya yang menjadi penyokong akan membentuk sebuah bentuk seperti segi enam atau heksagonal. Nah, inilah central place theory. Ini gambar yang saya maksud. Jadi, ketika semua wilayah ini memiliki topografi yang homogen, misalnya semuanya dataran, semua dataran, dan ekonominya seragam, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang PDRB-nya lebih tinggi daripada daerah yang lain, maka wilayah-wilayah sekitar akan mengelilingi satu pusat. Ini. Akan mengelilingi satu pusat. Ya. Wilayah-wilayah ini akan mendukung pusat untuk berkembang. Kalau di sini dijelaskan bahwa permukiman tingkat rendah atau desa-desa akan mengelilingi kota atau mengelilingi kecamatan. Nah, inilah yang disebut dengan central place. Karena apa? Karena di wilayah tengah ini, wilayah tengah ini memiliki fasilitas yang lengkap. Dengan fasilitas yang lengkap, dengan posisi, nah ini. Ingat sekali lagi, dengan kondisi topografi yang homogen, maka
Wilayah pusat ini akan berada di tempat yang tepat di tengah, di mana setiap wilayah sekitarnya, wilayah-wilayah sekitar ini memiliki jarak yang sama untuk mengakses semua fasilitas yang ada di pusat ini. Ya. Jadi, ketika kalian merencanakan, nah ini sekali lagi keterkaitannya dengan perencanaan wilayah, ketika kalian merencanakan di manakah pusat dari pemerintahan misalkan, atau pusat dari pertumbuhan, itu mementingkan jarak dari wilayah-wilayah sekitar untuk dapat mengakses semua fasilitas yang ada di sini. Atau bisa juga bagi kalian untuk menentukan di manakah letak pembangunan lokasi fasilitas baru. Di mana rumah sakit letaknya paling tepat ada di sebelah mana? Universitas ada di sebelah mana? Sehingga semua wilayah yang ada di sekitar kawasan itu dapat mengakses dengan mudah. Kalau sama-sama datar, kondisinya sama-sama datar, semua ekonominya sama, maka kalau fasilitas kesehatan pendidikan tepat di tengah-tengah. Tapi kalau sama-sama datar, tapi ada wilayah yang lebih miskin, mungkin lebih tepat jika fasilitas kesehatan atau fasilitas pendidikan itu lebih mendekat ke wilayah atau desa yang miskin tersebut, agar mereka lebih mudah untuk dapat mengakses itu secara jarak. Nah, nanti masalah biayanya akan didiskusikan selanjutnya. Ini yang disebut dengan metode Kristaller seperti ini. Rumusnya nanti bagaimana, perhitungannya bagaimana dalam kaitannya untuk perencanaan wilayah, perkembangan wilayah akan saya jelaskan nanti ketika kita bertemu di mata kuliah analisis kota dan daerah. Selanjutnya di sini central place itu dapat terbentuk sehingga tumbuh dan berkembang bila pertama, threshold population-nya terpenuhi, jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk mencapai atau untuk melancarkan suplai barang dan kegiatan ekonomi suatu wilayah itu terpenuhi. Berarti di sini minimal penduduknya itu banyak, yang mengakses fasilitas-fasilitas pelayanan itu penduduknya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, tempat sentral itu jika ada jangkauan atau jarak yang harus ditempuh penduduk untuk memenuhi kebutuhan. Maksudnya adalah pertama jumlah penduduknya harus terpenuhi. Jadi radius yang terkait dengan range adalah radius. Jadi kalau kalian baca ada SNI untuk didirikannya rumah sakit itu, rumah sakit itu minimal jumlah penduduknya ada berapa? Ya. Kalau tidak salah ada sekitar, kalau nanti silakan kalian cek, kalau tidak salah sekitar 100.000 atau 200.000 untuk satu rumah sakit. Itu satu rumah sakit. Jadi ketika jumlah penduduknya tidak sampai, minimal misalnya 200.000, ternyata penduduknya baru 10.000, 20.000, ya tidak layak untuk dibangun sebuah rumah sakit. Berarti dia layaknya hanya puskesmas. Ya. Atau ketika penduduknya syaratnya satu rumah sakit minimal 200.000, tetapi ternyata penduduknya ada 300.000, maka jumlah rumah sakit yang harus dibangun tidak lagi satu, harus ada 2 rumah sakit. Ya. Karena kalau hanya ada satu rumah sakit untuk menampung 300 jumlah penduduk, maka akan overload. Tidak semua masyarakat akan terlayani. Itu yang pertama. Yang kedua, ada range, jangkauan. Seberapa jauh satu rumah sakit, satu fasilitas itu dapat
menjangkau wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Ada radiusnya, 20 kilo, 30 kilo. Jadi ketika kalian meletakkan satu pusat pelayanan, baik itu kesehatan, pendidikan, ataupun yang lain, kalian harus melihat range jangkauannya. Yang pertama adalah jumlah penduduk yang harus terpenuhi minimalnya, dan juga range-nya. Jangan sampai kalian meletakkan di lokasi yang dalam radius yang sudah ditentukan dalam SNI tidak ada permukiman yang ada di wilayah itu. Jika tidak ada permukiman, sama saja tidak ada, secara teori tidak ada orang yang dengan mudah mencapai pusat pelayanan itu. Nah, kalau kondisi itu terjadi, maka terjadi kesalahan dalam peletakan lokasi pusat pelayanan itu, fasilitas tersebut, yang kemudian sudah menyalahi teori central place, dan juga akan mengakibatkan pusat pelayanan atau fasilitas itu menjadi tidak berguna atau tidak berkembang. Karena tidak ada yang dapat memanfaatkan, atau ada yang memanfaatkan tapi sedikit. Nah, ini nanti akan bisa kalian gunakan untuk mengevaluasi lokasi pusat-pusat pelayanan. Ya, nanti kalau ada skripsi tentang itu bisa. Lokasi-lokasi yang ada di mana, kalian tampalkan dengan peta penggunaan lahan, terutama pemukiman ada di mana, apakah secara jumlah populasinya sudah memenuhi, jumlah populasinya ada 200.000, 300.000, fasilitasnya sudah cukup atau belum, kemudian lokasinya sudah mampu menjangkau ke seluruh wilayah dari pemukiman yang ada di tempat itu atau tidak. Nah, itu bisa menjadi sebuah skripsi jika ada nanti yang tertarik. Oke, tadi saya sudah menjelaskan mengenai teori-teorinya, penjelasan dari pusat pertumbuhan. Nah, di sini saya berikan contoh beberapa tempat, contohnya ini di India. Terlihat di sini yang menjadi merah-merah ini adalah pusat-pusat pertumbuhan. Nah, kalau dilihat dari sini, pusat-pusat pertumbuhan di India benar-benar terpusat di wilayah-wilayah tertentu. Di sini khususnya untuk elektronik dan komputer industri. Masih ada wilayah-wilayah yang tidak berkembang. Di sini kotanya pun sendiri ada di tengah-tengah, ya, tapi tidak berkembang ke seluruh wilayah yang lain. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat, bisa kita pahami bahwa kemudian ada wilayah-wilayah yang sangat luas, ini bagian tengah, yang tidak berkembang di India. Ya, ketika kondisi ini terjadi dan kemudian pemerintah India tidak mengembangkan atau memunculkan pusat-pusat pertumbuhan yang baru di wilayah-wilayah yang ini, maka pada akhirnya ketimpangan wilayah, ketimpangan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang ada di India tidak akan berakhir. Ini menjadi PR. Ini contohnya untuk dia. Ini selanjutnya untuk leader kulit. Lihat juga di sini, nah, tidak merata dan ada di pinggir-pinggir. Yang di tengah kosong. Ini akan menjadi PR. Di pinggir ini sudah kosong. Jadi PR. Jadi pemerintah India untuk meratakan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi pertumbuhan wilayah di India. Nah, kalau saya ada yang bertanya, Pak, kenapa kok industri? Ya, karena industri menjadi salah satu men-trigger, mencetus, atau mengawali untuk menyebabkan suatu wilayah, suatu tempat menjadi pusat pertumbuhan dari suatu wilayah. Harus ada pen-triggernya. Kalau di sini contohkan industri. Kalau di wilayah yang lain, bisa jadi dia berupa pendidikan, atau wisata,
atau pusat pemerintahan, dan lain-lain. Contoh lain, kita lihat ada non-durable, furniture, wood product, garment, tekstil di Brazil. Lihat pusatnya ada di bagian sini, tidak merata. Walaupun yang ini ada wilayah-wilayah spot-spot seperti ini, wilayah-wilayah ini, yang secara industri dia belum memiliki pusat pertumbuhan. Nah, ini menjadi PR. Walaupun Brazil sudah mengembangkan wilayah ini, tengah kalau produk ada di sebelah sini. Kemudian walaupun di sini, liter ada di sini, non-durables di sini, garment dan tekstil ada di sini. Oke. Tapi ini belum merata ke seluruh wilayah. Nah, kalau ini terus terjadi, walaupun sebenarnya ini lebih baik daripada tadi India, Brazil tetap harus mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di setiap wilayah. Secara teori, memang nanti wilayah ini berkembang, dia akan menyebabkan wilayah yang di sini berkembang. Begitu juga dengan ini. Oke, tapi ingat, tadi saya jelaskan, pusat-pusat pertumbuhan ini berkembang memang, tapi dengan intensitas dan kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi untuk mengantisipasi yang lambat-lambat, maka lebih baik setiap wilayah, setiap kawasan memiliki pusat-pusat pertumbuhan sendiri. Dengan mempunyai pusat-pusat pertumbuhan sendiri, akan mempermudah keseluruhan wilayah untuk berkembang menjadi lebih baik. Ini untuk yang di Brazil. Di Indonesia, ini sebenarnya tidak perlu saya jelaskan. Kalian sebagai orang Indonesia asli sudah paham ini. Ya, Jawa. Kita ada di Jawa semua. Pusat pertumbuhan semua berkumpul di Jawa. Jawa, dan Jawa. Di luar Jawa hanya di titik-titik tertentu. Sumatera mungkin di Medan pusatnya. Di Kalimantan mungkin, di mana Kalimantan? Mungkin di Balikpapan, Samarinda. Kalau di Sulawesi mungkin di Makassar sebagai pusatnya. Ya. Tapi di wilayah-wilayah yang lain belum. Contoh untuk tekstil, pusatnya di Jawa. Ketika pusat-pusatnya semua ada di satu tempat, maka yang berkembang Jawa. Oke, jika sesuai dengan teori. Tapi ingat tadi, ketika perkembangan hanya terjadi di pusat saja, wilayah sekitar tidak mengalami perkembangan, itu menjadi sebuah kerugian. Oke. Secara teorinya, ketika satu menjadi pusat, maka wilayah yang lain ini akan berkembang. Secara teori, oke. Tapi bisa jadi teori itu gagal. Sehingga ketika di lapangan yang berkembang hanya pusatnya saja. Contohnya kayak di Jawa, yang berkembang Jabodetabek saja. Kita tidak perlu bicara Surabaya, tidak perlu bicara daerah Jawa Tengah. Kita lihat saja yang dekat di sana, Banten. Bantennya belum berkembang. Jabodetabeknya sudah berkembang pesat, tapi Provinsi Banten secara keseluruhan yang dekat dengan Jabodetabek belum merasakan pertumbuhan perkembangan wilayah yang pesat yang ada di Jakarta. Ini tekstil. Ini manufaktur, sama. Ini garment. Oke. Pusatnya lagi-lagi Jakarta, dan kalau dari lihat di gambar ini ya Jabodetabek pusatnya. Oke. Nah. Ini food product ya, kalau makanan titiknya jadi lebih banyak, tidak hanya terpusat di Jawa, tapi sekali lagi, jika ini tidak merata di setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka akan sangat lama sekali bagi Indonesia untuk mengurangi kesenjangan wilayah. Karena pusat-pusat pertumbuhan
pusat-pusat kegiatan berkumpul hanya di satu tempat. Dan di Indonesia, pusat pertumbuhan itu hanya berkembang saat ini, sementara ini berkembang hanya khusus untuk wilayahnya sendiri. Belum berkembang untuk mempengaruhi wilayah sekitarnya secara luas. Ya, makanya mudah-mudahan dengan rencana tol laut, dengan rencana pengembangan wilayah Indonesia dimulai dari wilayah-wilayah yang terluar, wilayah perbatasan sekarang mungkin sudah menjadi prioritas bagi Pak Jokowi, wilayah Indonesia Timur menjadi prioritas bagi Pak Jokowi dengan dibangun tol, baik tol di darat maupun tol laut. Kita berharap dengan pengembangan fasilitas-fasilitas itu, aksesibilitas itu semakin dipermudah, maka akan mempermudah pemerintah dalam membentuk kutub-kutub pertumbuhan yang baru. Dengan muncul kutub-kutub pertumbuhan yang baru, diharapkan kutub-kutub pertumbuhan itu, pusat-pusat pertumbuhan itu akan membantu pengembangan wilayah yang ada di sekitarnya. Sehingga pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi yang ada di Indonesia akan tercapai. Demikian materi dari saya. Untuk saat ini saya belum membuka diskusi di psikologi, di khusus diskusi buat kalian yang ingin bertanya. Tapi silahkan jika ada yang ingin bertanya, boleh melalui inbox di psikologi atau WA apabila ada kesulitan pemahaman mengenai materi yang saya sampaikan. Ingat, bertanya dilakukan sebelum UAS, karena kalau sudah UAS, maka kalian tidak bisa mengubah nilai kalian. Hanya untuk dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap materi geografi ekonomi. Sekian materi dari saya untuk pertemuan ini. Saya akhirul kalam. Apabila ada kesalahan ucapan dan perkataan yang tidak baik, yang tidak sesuai, saya mohon maaf, dan semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.